warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Suntia SPD. Saya adalah seorang guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri 1 Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, Banten dengan NIM 22372315004. Pada hari ini, Rabu, tanggal 6 Maret tahun 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di SMP Negeri 1 Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung pada kelas 8 dengan topik layanan menghargai peran gender, model problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Untuk memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, marilah kita berdoa. Doa mulai. Kita absen terlebih dahulu ya Nak ya. Amelia, Arya, kita sepertinya hadir semua hari ini. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah diberi kesehatan sehingga bisa hadir semua mengikuti pembelajaran hari ini ya. Apa kabar semuanya? Kayaknya ini masih serius-serius, tegang, ya. Nah, enaknya kita ice breaking dulu ini tentang naik delman. Biar tumbuh rasa semangatnya, fokusnya, gitu ya. Oke, sekarang kita berdiri dulu. Jadi untuk gerakannya, lihat Ibu, nanti kalau sudah kita bersama-sama ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, sekarang dengan nyanyiannya. Tadi kan judulnya naik delman. Sekarang kita sama-sama. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik delman istimewa ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kursi yang sedang bekerja. Mengendari kuda supaya baik jalannya. Hei, tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Suara satu kuda. Sepertinya sudah fokus, silakan duduk. Oke, tadi kita sudah ice breaking. Mengingat memorinya waktu masih kecil ya tentang naik delman, seru nggak tadi? Ya. Masih ingat dengan kegiatan layanan klasikal kita di minggu yang lalu? Masih. Tentang apa? Tentang manajemen
Adapun langkah-langkah untuk mencapai tujuan layanan bimbingan klasikal kita pada hari ini adalah Ibu nanti akan menayangkan video kasus terlebih dahulu, ya. Kemudian kita nanti akan bersama-sama mengamati, kemudian kalian menganalisa, ya. Kemudian selanjutnya nanti kita akan membentuk kelompok, kalian berdiskusi, kemudian mengerjakan LKPD kelompok, ya. Kemudian kalian akan mempresentasikan secara bergantian. Setelah itu nanti kita akan ada kuis, ya. Kuis terkait dengan peran gender, seperti itu, ya. Paham tidak? Paham ya? Sudah siap mengikuti bimbingan klasikal kita pada hari ini? Oke, kalau sudah siap, Ibu akan menayangkan video terlebih dahulu, ya. Tadi di awal sudah Ibu sampaikan, ya, bahwa model pembelajaran kita hari ini itu PBL, Problem Based Learning, ya. Jadi berbasis masalah. Jadi nanti kalian silakan perhatikan videonya. Tayangan video kasus tadi, kira-kira siapa nih yang bisa menganalisanya terkait dengan video tersebut? Siapa? Masalah yang ditemukan keluarga yang sibuk dengan aktivitas sehari-harinya. Solusinya, peran keluarga sangat dibutuhkan untuk saling membantu mengerjakan pekerjaan di rumah. Iya, bagus sekali analisa yang tadi sudah disampaikan Niko, ya. Terima kasih, tepuk tangan untuk Niko. Ya, silakan duduk Niko. Oke, untuk selanjutnya ada lagi yang dapat menganalisa video kasus yang tadi sama-sama sudah kita simak. Oh, Eva, silakan. Menurut saya, dari tayangan video tadi ditemukan masalah yang ditemukan anak laki-laki yang tidak diberikan beban apapun di rumah. Solusinya, anak laki-laki juga boleh membantu pekerjaan di rumah. Bagus sekali analisa yang tadi disampaikan oleh Elva. Beri tepuk tangan untuk Elva. Elva, silakan duduk. Oke. Hasil analisa yang tadi sudah disampaikan oleh Niko dan Elva, apakah ada yang ingin menanggapi dari hasil analisa teman-temannya tadi? Saya setuju dengan solusi yang disampaikan Miko dan Eva, bahwa kita harus saling menghargai peran kita saat di rumah, membantu pekerjaan orang tua kita di rumah, dan anak laki-laki juga bisa melakukan pekerjaan seperti menyapu, mengepel, piring, pakaian, dan lain-lain. Bagus sekali tanggapan dari Arya tadi. Silakan duduk Arya, beri tepuk tangan. Oke, tadi kalian sudah menganalisa, sudah menanggapi, ya. Sekarang Ibu tanya nih, terkait dengan yang tadi kalian analisa itu, ada yang tahu apa sih peran gender itu? Ada yang tahu nggak peran gender itu apa? Apa peran gender? Gender adalah laki-laki dan perempuan. Oh, peran gender itu laki-laki dan perempuan. Ada lagi yang Ibu akan menayangkan terkait dengan peran gender. Kita akan membentuk kelompok terlebih dahulu, ya. Untuk pengelompokan nanti kalian berhitung. Nanti setiap sudah berhitung itu menjadi kelompok satu. Misalnya di sini kita akan membentuk kelompok 5 sampai 6 orang, ya. Oke? Siap? Berhitung dari sekarang, ya. Oke. Ibu mulai dari sebelah kanan Ibu. Silakan berhitung. Oke, berarti ini kelompok 1.
yaitu genus, ya, jenis atau tipe, ya. Kemudian gender ini diartikan sebagai peran, kedudukan, sifat, ya, yang dilekatkan pada kaum laki-laki dan perempuan, ya. Kemudian jenis kelamin. Kalau jenis kelamin ini adalah perbedaan biologisnya, ya. Laki-laki berjenis kelamin laki-laki, perempuan berjenis kelamin perempuan, dan tidak bisa dipertukarkan, ya. Kemudian, nah di sini perbedaannya. Apa sih perbedaan gender itu? Apa sih perbedaan jenis kelamin itu, ya? Bisa kalian perhatikan di sini. Gender itu bisa berubah, bisa dipertukarkan, ya. Tergantung pada masa tertentu, tergantung budaya, dan bukan kodrat dari Tuhan buatan manusia, ya. Jadi di sini gender itu bisa berubah perannya, ya, bisa berubah peran. Bisa perannya laki-laki misalnya digantikan dengan perempuan. Sekarang banyak ya perempuan-perempuan itu jadi ojek online, ya enggak? Ya. Kemudian perannya perempuan, kemudian perannya laki-laki juga bisa. Laki-laki itu sekarang sudah banyak jadi apa? Jadi koki, ya, ya enggak? Bahkan menghasilkan uang. Kemudian jenis kelamin itu tidak bisa berubah, tidak bisa ditukar, berlaku sepanjang masa, di mana saja dan ditentukan oleh Tuhan. Jadi kalau jenis kelamin itu tidak bisa ditukar, ya, dia berlaku sepanjang masa, sampai kapanpun kita dimanapun berada. Kalau laki-laki ya tetap laki-laki, kalau perempuan tetap perempuan, ya. Kemudian selanjutnya peran gender. Apa sih peran gender itu? Peran yang dilakukan laki-laki dan perempuan sesuai dengan apa, Dak? Status, lingkungan, budaya, dan struktur masyarakat. Kemudian selanjutnya di sini pembagian peran antara laki-laki dan perempuan. Ya. Kalau laki-laki di sini berperannya dia produktif, ya. Kemudian mengatur peran publik seperti pemerintahan, bersifat maskulin, jantan. Berarti kalau laki-laki itu harus maskulin, gagah, ya. Kemudian nggak cengeng, pencari nafkah utama, ya. Ingat, laki-laki itu pencari nafkah utama. Kemudian pembagian peran perempuan itu reproduktif, ya, mengatur peran yang bersifat dengan rumah tangga atau domestik. Bersifat feminin, perempuan itu harus apa, Nak? Feminin, harus lembut, berkata lemah lembut, dan pencari nafkah tambahan. Paham, ya? Oke, untuk selanjutnya, ya. Di sini ada peran gender di sekolah. Apa aja sih peran gender di sekolah itu? Laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama mencalonkan diri dari ketua OSIS. Laki-laki dan perempuan sama-sama mengenal tugas piket kelas. Saat ada kegiatan pembahasan sekolah, laki-laki juga bisa menjadi juru masak, tidak harus perempuan. Oke, sampai di sini yang kebiasaannya merasa laki-laki nggak mau piket ada? Ada. Berarti untuk besok tidak diulang bahwa peran gender di sekolah itu sama, laki-laki dan perempuan, ya. Bahkan sekarang banyak perempuan itu menjadi ketua OSIS, menjadi presiden, ya enggak? Ya, oke. Tugas kelompok. Ibu sudah membagi 5 kelompok dan setiap kelompok sudah mendapatkan tugasnya masing-masing. Ada lembar kerja peserta didik. Nanti silakan kalian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Kalau sudah selesai, nanti maju untuk presentasi. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan kalian kerjakan sesuai dengan tugas yang tadi sudah Ibu jelaskan. Kerjakan, ditulis, didiskusikan secara bersama-sama. Kalau sudah selesai, nanti kita presentasikan.
baik sekali. Tadi sudah ditanggapi, kemudian diskusinya tadi sudah bisa bekerja sama ya untuk kelompok 4. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk selanjutnya ada lagi yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok mana ini? Oh ya, silakan. Baiklah, kami buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang peran gender. Izin memperkenalkan diri, nama saya Isabella. Di samping saya ada Semila, Devta, Miko, dan Anita. Baiklah, kami mulai. Pertanyaan, apa yang kalian ketahui tentang peran gender? Peran gender adalah peran yang dilakukan laki-laki dan perempuan sesuai dengan status, lingkungan, budaya, dan struktur masyarakatnya. Pembagian peran antara laki-laki dan perempuan bisa ditentukan. Mencuci, masak, menyapu bisa dilakukan oleh laki-laki, perempuan saja. Baik, beri tepuk tangan. Bagus sekali hasil diskusi dari kelompok 2 ya. Apa yang diketahui tentang peran gender? Pembagiannya ya tadi sudah dijelaskan. Ada yang ingin menanggapi? Oke, silakan. Saya setuju dengan hasil diskusi kelompok 2 bahwa peran tersebut diajarkan kepada setiap anggota masyarakat, komunitas, dan kelompok tertentu, dan pembagian tugas tanggung jawab, pembagian tugas adil dan setara baik pria maupun wanita. Oke, beri tepuk tangan. Silakan duduk. Oke, silakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Kita tadi sudah melakukan diskusi kelompok, sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing, sudah saling menanggapi ya. Silakan untuk LKPD-nya dikumpul perwakilan saja setiap kelompoknya satu orang. Oke, tadi kita sudah melakukan diskusi kelompok ya, sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Di situ kita bisa menyimpulkan bahwa gender itu merupakan tipe ya, sementara jenis
Siapa yang terbanyak menempelkan match ya, mencocokkan antara gambar dengan karakteristik, maka dialah sebagai pemenangnya ya. Bagaimana? Bisa diikuti? Bisa. Ini Ibu siapkan time limitnya 2 menit ya. Jadi 2 menit habis, walaupun masih ada stop. Paham nggak? Ya. Mulai dari sekarang. Lebih baik, kemudian butuh waktu untuk merespon. Oke, benar semua. Sekarang kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Betul semua untuk kelompok 4. Susunannya juga rapi ya. Untuk selanjutnya, wah, karakter. Oh, ini merasakannya terbanyak ya. Kelompok 3, perempuan pandai menjaga diri, kemudian menggegarkan 5, 6, 7. Berarti tadi siapa yang terbanyak menempelkan? Kelompok 2. Maka kelompok 2 yang memenangkan game ini. Oke. Baik, terima kasih. Kegiatan kuis kita ini, Ibu ada lembar evaluasi ya. Evaluasi hasil yang diisi oleh kalian masing-masing ya. Nanti kalian di sini tidak ada salah atau benar ya. Dibaca pertanyaannya, kemudian dicetak untuk skornya dari 1 sampai 4. Di situ ada keterangan skor 4 itu sangat baik, skor 3 baik, skor 2 cukup, dan skor 1 kurang ya. Baik, silakan isi lembar evaluasinya. Sudah selesai semua? Ya, silakan dikumpulkan untuk lembar evaluasi hasil kegiatan layanan kita hari ini. Bisa kita simpulkan ya, dari awal sampai terakhir apa sih kesimpulan dari kegiatan layanan klasikal kita hari ini? Ada yang bisa memberikan kesimpulannya untuk kegiatan kita? Oh iya, silakan Andika. Kesimpulan yang bisa saya sampaikan, dengan mendapatkan pelayanan materi menghargai peran gender, kita jadi tahu antara gender dan jenis kelamin. Peran kita saat di rumah, di sekolah, di masyarakat mempunyai peran yang sama. Dan sebagai laki-laki dan perempuan, kita memiliki kodrat yang tidak bisa dipertukarkan, yang mana sebagai ketentuan dari Tuhan, kita diciptakan sebagai laki-laki maupun perempuan. Baik, bagus sekali. Untuk kesimpulannya, beri tepuk tangan untuk Andika. Oke, jadi tadi Andika sudah menyimpulkan ya bahwa kita bisa bertukar peran, kita bisa mengetahui peran kita. Kita sebagai laki-laki boleh membantu pekerjaan perempuan di rumah seperti mencuci, ya, kemudian menyapu, mengepel dan lain-lain seperti itu. Baik, untuk pertemuan yang akan datang, materi kita yaitu tentang bijak dalam bermedia sosial. Oke, apakah dari kegiatan ini kalian sudah bisa memahaminya? Kemudian manfaat apa yang kalian rasakan dengan mendapatkan materi menghargai peran gender? Ada yang tahu? Ada yang bisa? Ya, silakan. Maka setiap anak laki-laki dan perempuan saat berada di sekolah harus berperilaku sebagai seorang siswa, yaitu menjalankan tugas sekolah ketika mendapatkan tugas
sehat, maka dapat dikerjakan sungguh-sungguh. Baik, beri tepuk tangan. Jadi kalian sudah bisa memahami ya materi dari menghargai peran gender. Kemudian kalian juga sudah tahu apa itu manfaatnya ya, sehingga kalian itu bisa mengenal peran kalian secara apa? Peran sosial kalian di dalam masyarakat, di dalam sekolah maupun di dalam keluarga. Ya, baiklah, karena waktu sudah menunjukkan 40 menit sesuai kesepakatan waktu kita di awal tadi, maka kegiatan kita sudah berakhir ya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita ini, maka kita tutup dengan berdoa. Siap keras untuk doa mulai. Alhamdulillah, kegiatan kita sudah berakhir ya. Ibu ucapkan terima kasih dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video praktik pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.